kita bertemu kembali. Pada pertemuan ini kita membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini jelas tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3. Sangat jelas dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar berpedoman atau berlandaskan kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bagaimanakah kita untuk lebih memahami soal sistem hukum dan peradilan di Indonesia? Tentunya kita harus memahami klasifikasi atau penggolongan hukum dan bagaimana proses peradilan yang berlangsung di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum dapat kita klasifikasikan dalam beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, berdasarkan waktu berlakunya, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan tempat berlaku. Cara mempertahankannya, sifatnya, wujudnya, dan isinya. Berdasarkan sumbernya ada undang-undang, traktat, kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Berdasarkan tempat ada hukum nasional, internasional, hukum gereja, dan hukum asing. Hukum berdasarkan bentuknya dibagi atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ada yang disebut dengan dikodifikasikan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak dikodifikasikan seperti undang-undang. Sementara hukum tidak tertulis berarti hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi. Berdasarkan waktu berlakunya, dibagi dua, ada ius constitutum atau hukum positif, yakni hukum yang berlaku sekarang ini. Contoh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan ius constituendum atau hukum negatif, hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Berdasarkan cara mempertahankannya, ada hukum material dan hukum formal. Hukum material mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Hukum formal, hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi atas memaksa dan hukum yang mengatur. Memaksa artinya hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan mutlak. Hukum yang mengatur, hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Berdasarkan wujudnya, hukum dibagi atas objektif dan subjektif. Objektif artinya hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Sedangkan hukum subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku terhadap seorang atau lebih. Berdasarkan isinya, dapat dibagi atas hukum publik dan hukum privat atau hukum sipil.
Hukum publik berarti mengatur hubungan antara negara dengan individu sebagai warga negara yang menyangkut kepentingan umum seperti hukum pidana. Sedangkan hukum privat atau hukum sipil mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu lain termasuk negara sebagai pribadi. Contoh adalah hukum perdata. Bicara soal hukum, kita tentu membahas tentang lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi masyarakat mencari keadilan untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peradilan berarti proses mengadili suatu perkara hukum, sedangkan pengadilan berarti menunjukkan tempat di mana proses peradilan itu berlangsung. Lembaga peradilan di Indonesia diantaranya peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan Mahkamah Konstitusi. Peradilan umum yang di dalamnya pengadilan negeri merupakan pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat kedua yang meliputi daerah provinsi. Yang ketiga, pengadilan Mahkamah Agung sebagai pemegang pengadilan negara tertinggi berkedudukan di ibu kota negara atau di lain tempat yang ditetapkan oleh presiden. Peradilan agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang Islam. Contoh, hal nikah, rujuk, dan perceraian. Peradilan tata usaha negara merupakan badan yang berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara seperti bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang function publik. Peradilan militer merupakan pengadilan yang mengadili hanya lapangan pidana, khususnya bagi anggota TNI dan Polri atau seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan TNI dan Polri. Mahkamah Konstitusi atau Peradilan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, 3 orang oleh Presiden, dan 3 orang oleh Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sampai di sini penjelasan tentang sistem hukum